Yang pasti ada beberapa kemungkinan lah. Kemungkinan pertama kan akhirnya damai sebenarnya. Damai berarti LP dicabut setelah ada perdamaian, kemudian SP3 selesai. Yang kedua, tidak ada perdamaian, berarti lanjut sampai ke pengadilan. Nah, pengadilan lah nanti sebagai tempat untuk uji materi. Apakah betul telah terjadi penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Nanti hakim yang memutuskan. Biarkan hakim yang memutuskan gitu loh. Jadi dua pilihan tadi. Tinggal mereka maunya kemana. Karena ini sebenarnya masih ada restoratif justice RJ ini. Nggak sampai ke pengadilan kok gitu. Tapi balik lagi salah satu pihak mau lanjut atau tidak gitu. Kalau mau lanjut ya memang sah-sah saja. Kita nggak bisa salahkan juga gitu. Itulah hukum acara yang berlaku sesuai dengan Eropa kontinental yang dianut oleh Republik Indonesia ini. Pertama kita harus melihat di KUHP dulu, orang yang bisa ditahan itu adalah tersangka atau terlapor yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Karena ada dugaan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Kalau ini kan ancaman hukumannya di bawah 4 tahun. Sebenarnya pada saat sudah dinyatakan menjadi tersangka, itu mutlak badan tersangka tersebut milik dari kepolisian, milik dari penyidik gitu. Tinggal penyidik mau mentahap duakan nggak? Kalau mentahap duakan P19 berarti penyidik menserah terimakan dokumen dan tersangka. Dokumen di sini adalah berkas perkara, BAI, dan dokumen-dokumen alat bukti lainnya kepada kejaksaan. Nah, kejaksaan lah nanti yang akan menjadi tempat. Apakah ditahan atau tidak, itu adalah hak prerogatif dari kejaksaan. Jadi sebenarnya tidak harus untuk menahan dulu, karena ancaman hukuman 4 tahun yang boleh menahan hanya majelis hakim sebenarnya. Idealnya pada saat dua advokat itu melakukan sebuah upaya hukum, ada sebuah yang namanya mediasi. Kenapa itu tidak digunakan? Mediasi adalah sarana yang diberikan oleh lembaga hukum, biasanya kepolisian. Sebelum ini naik menjadi tersangka, sebelum ini dinaikkan statusnya, kan biasa diberikan sebuah ruang untuk melakukan silaturahmi. Nah, itu mesti digunakan. Kami sebagai praktis hukum sebenarnya sangat miris juga gitu loh. Sesama advokat saling melaporkan. Semestinya sesama advokat saling membela dan saling menghormati. Kenapa jadi saling melaporkan? Ya memang apakah salah ya kita nggak tahu juga. Yang tahu kan adalah mereka sebenarnya. Jadi kalau misalnya apakah menjadi tersangka itu sudah melewati sebuah proses, ya pasti sudah melewati proses. Artinya yang saya katakan tadi, jalani saja prosesnya. Kalau memang sudah jadi tersangka, kemudian masuk ke persidangan berarti sudah akan menjadi terdakwa. Jalani saja prosesnya gitu lah. Namun sebelum menjadi terdakwa, sebenarnya masih ada lagi satu kesempatan yang namanya restoratif justice. Karena apa? Karena kita tuh sebenarnya memiliki satu profesi yang sama gitu. Kemudian ada mekanisme berikutnya adalah Dewan Kehormatan. Kenapa harus selalu melakukan masuk ke sebuah mekanisme pelaporan sih gitu. Kan ada orang tokoh yang di masing-masing advokat dan masing-masing punya Dewan Kehormatan. Apakah sudah melanggar kode etik dan lain-lain. Itu sebenarnya yang harus dijalankan. Jangan masalah biasa langsung bikin LP, masalah biasa bikin LP gitu. Tapi ya balik lagi, itu hak masing-masing gitu loh. Hak dari setiap advokat untuk melaporkan siapapun gitu loh. Tapi eloknya kalau bisa ya dibicarakan lah sesama advokat kok gitu loh. Sesama profesi yang sama gitu loh. Jadi upayakan apapun fundamentalnya saling menghormati saja terlebih dahulu, dan kita tidak boleh berkomentar lah terhadap kasus-kasus dari advokat yang menghandle
kasus yang sudah sah dapat surat kuasanya gitu loh. Karena kita tidak masuk legal standingnya. Jadi menghormatilah sesama advokat di seluruh Indonesia itu lebih patut. Sebenarnya kasus ini yang tahu detail adalah pelapor dan terlapor, itu pasti. Jadi pelapor ada dugaan kan melaporkan terlapor dengan pasal 310, 311 kan terkait dengan penghinaan KUHP, Jungto dengan pasal Undang-Undang ITE, biasanya di pasal 27 ayat 3 dan Jungto pasal 45. Ancaman hukumannya sekarang udah turun, jadi di bawah 5 tahun menjadi 4 tahun saja. Kemudian berproses tuh, pelapor di BAI, terlapor di BAI, saksi ahli, alat bukti, dan lain-lain, dimulai dari penyelidikan, di Krimsus biasanya. Kemudian dilakukan sebuah gelar perkara untuk menaikkan seseorang menjadi tersangka pada saat penyidikan. Kalau alat buktinya cukup, itu sah saja untuk menentukan seorang terlapor naik menjadi tersangka. Kemudian setelah jadi tersangka, dua kuasa hukum atau dua advokat ini bagaimana? Ya berarti kembali ke proses hukum. Lebih baik jalani saja.